Arif Kurnia Wijayanto, STP MSc sebagai staf pengajar di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, dan sekaligus sebagai end customer yang menggunakan Trinity dengan sensor Altum PT. Pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi rekan-rekan semua yang ingin tahu terkait armada eVTOL yang terkenal kompak dan canggih ini. Atau juga untuk rekan-rekan yang mungkin sedang melakukan pemilihan teknologi UAV yang tepat ke depannya. Karena drone quantum system Trinity dengan berbagai pengembangan ini sudah 5 tahun mengudara di langit Indonesia sebagai eVTOL UAV berstandar survey grade. Teknis web QS kali ini adalah masing-masing narasumber, yaitu Mbak Irma dan Pak Arif, akan memaparkan materinya terlebih dahulu. Setelah keduanya selesai memaparkan materinya, akan dilakukan sesi tanya-jawab. Para peserta bebas untuk mengajukan pertanyaan ke Mbak Irma maupun ke Pak Arif, ataupun diajukan kepada keduanya. Sebelumnya, kita sapa dulu ke narasumber pertama kita, yaitu Mbak Irma. Halo Mbak Irma, apa kabar? Halo? Halo Mas Alek, Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sudah siap Mbak untuk membagikan pengalamannya pada WebQS sesi kedua kali ini? Ya, insya Allah Mas Alek. Oke Mbak Irma, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke Mbak Irma, untuk para peserta yang memiliki pertanyaan, dapat diajukan melalui kolom chat dengan menyertai nama dan instansi asalnya. Sebelum itu, tadi kita sudah sapa Mbak Irma, mungkin kita sapa terlebih dahulu ke narasumber kedua kita. Apakah Pak Arif sudah bergabung bersama kami? Halo Pak Arif. Halo Mas Alex, saya di sini. Siap. Oh iya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk membagikan pengalamannya pada hari ini. Ya, dengan senang hati. Oke, nanti Pak Arif akan menyampaikan setelah Mbak Irma pemaparan ya Pak. Ya, baik Mas. Oke, siap. Terima kasih. Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber pertama kita, yaitu Mbak Irma. Tapi sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan PT Quantindo sebagai distributor tunggal dan brand ambassador dari Quantum System Trinity di Indonesia melalui video berikut. Selamat datang di PT Quantindo Wijaya Adhira Jasa, distributor tunggal yang juga ditunjuk sebagai brand ambassador Quantum Systems GmbH di Indonesia. Quantum System GmbH adalah perusahaan aviasi dan aerospace dari Munich, Jerman yang saat ini memproduksi teknologi Electric Vertical Take-off Landing UAV untuk komersial dan militer. Quantindo didirikan oleh Yovis Taufan, yang terlebih dulu bertanggung jawab atas penjualan unit Quantum System sampai dengan pengujian unit di Indonesia semenjak tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, Quantindo didirikan dan fokus untuk melayani after sale service dan repair Quantum Systems Trinity yang melakukan penerbangan di tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, showroom resmi Quantum System di Indonesia didirikan dan pertama kalinya Trinity F90 Plus dengan sensor LiDAR, beroperasi di wilayah Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2023, Trinity Pro melakukan penerbangan perdana di Indonesia, dan PT Quantindo ditunjuk secara resmi sebagai brand ambassador Quantum System. Konsistensi PT Quantindo dalam memasarkan produk Electric Vertical Take-off Landing UAV Quantum System, dijadikan contoh oleh seluruh jaringan reseller Quantum System sedunia. Serta menjaga komitmen untuk menjamin agar produk Quantum System digunakan sesuai dengan standar keselamatan penerbangan, terlihat dari lifetime support yang diberikan kepada seluruh end customer yang menerbangkan armada drone Quantum System di Indonesia, sebagai bentuk loyalitas Quantindo terhadap pengguna unit ini. Dari sisi teknologi, UAV Quantum System yang menggunakan teknologi tricopter dengan penggerak tilt motor ini terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta beradaptasi dengan pengalaman penerbangan yang dilakukan oleh end customer.
Selama pengoperasian, piranti lunak terus diupdate untuk memperbaiki kinerja sistem penerbangan, optimalisasi fitur-fitur safety penerbangan yang diminta oleh end customer, serta memperbaiki permasalahan error secara otomatis tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Produk Quantum System sendiri terdiri dari beberapa varian, di antaranya adalah Trinity Pro untuk pasar komersial dan Trinity Tactical dengan antena telemetri yang terenkripsi untuk militer. Produk Trinity inilah yang saat ini menguasai pasar Indonesia dan dianggap semua aerial surveyor. Seiring dengan penggunaannya, Quantum System Trinity saat ini bertahap mengurangi intervensi human pada pengoperasian Trinity, sehingga meminimalisir insiden akibat human error, serta beradaptasi dengan kondisi ekstrim seperti debu dan hujan, yakni dengan sertifikasi IP55 yang didukung dengan teknologi Magnetic Airspeed Sensor. Teknologi airspeed sensor inilah yang hanya digunakan oleh drone pabrikan Quantum System. Untuk kalangan militer dan keamanan sipil, produk drone intai dari Quantum System, yakni Vector Scorpion 2-in-1, telah teruji di medan perang Rusia-Ukraina. Quantum System Vector ini dideliver sebanyak hampir 400 unit pada tahun 2022 lalu, untuk digunakan sebagai drone pengintai, di mana dari puluhan pabrikan drone yang ada, hanya Quantum System Vector yang mampu beroperasi di medan perang elektronik. Vector Scorpion memiliki dua fungsi, yakni sebagai fixed wing dan juga drone copter, serta sangat taktis untuk dioperasikan hanya dengan 1-2 orang, tanpa perangkat stasionari di lokasi takeoff. Video hasil pengintaian pun bisa ditransmit ke seluruh pasukan lapangan, maupun perangkat data center militer Ukraina. Dan hingga saat ini, unit Vector Scorpion hanya jatuh ketika ditembak dan bukan karena dijamar. Di Indonesia, Quantum System Trinity berhasil mengurangi tingkat insiden karena sistem error, tepatnya mulai dari tahun 2018 di mana pada tahun ini, insiden crash karena sistem error masih tinggi, dan hampir 80% unit yang dijual, harus digantikan. Pada tahun 2019, evolusi dari Trinity F9 ke Trinity F90 Plus, mulai menurunkan tingkat insiden karena sistem error. Namun beberapa kendala tetap terjadi, hanya saja tingkat insiden berhasil ditekan, hingga di angka 20% dari unit yang beredar. Hingga akhirnya pada tahun 2020 tidak terjadi lagi insiden karena sistem error. Pasalnya, piranti lunak Trinity F90 Plus mengunci beberapa potensi kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pilot, melalui pengamanan di sistem perencanaan penerbangan. Dan hingga tahun ini, hanya tercatat 2 insiden akibat dari human error. Itulah mengapa, Quantindo menjamin seluruh pilot atau aerial surveyor untuk disiplin terhadap standar penerbangan melalui pelatihan-pelatihan gratis. Dan membantu perusahaan pemilik Trinity untuk mendisiplinkan pilot mereka agar melakukan penerbangan sesuai standar operasi prosedur, yang mengedepankan situational awareness dan standar keselamatan penerbangan sipil. Terima kasih atas perhatian Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami melalui email dan website resmi. Atau Anda dapat melihat seluruh aktivitas kami di jejaring sosial media kami. Salam hormat. Quantum Systems. Let AI fly. Terima kasih Mas Alek dan selamat datang bagi semua peserta Zoom yang kami adakan. Pada edisi awal webinar ini kami akan menceritakan tentang penggunaan Quantum System Trinity di Indonesia, yakni untuk menjawab pertanyaan besar, mengapa harus menggunakan Trinity? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irma Dewantari, saya salah satu fresh graduate yang diberikan kesempatan dan yang saat ini ditugaskan untuk menyampaikan cerita dari PT Quantindo Wijaya Adira Jasa terkait penggunaan Quantum System Trinity di sektor agrikultur dan juga forestry.
Sejak dipasarkan di Indonesia, Quantum System telah mengalami beberapa perubahan sistem dan juga update teknologi berdasarkan tuntutan tren di bidang aerial mapping. Di mana pada akhir tahun 2017, saat Trinity Version 1 berhasil dipasarkan di Indonesia, tepatnya di perusahaan jasa pengamanan jalur Pipagas, ditemukan masih banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki. Di mana pada saat itu, tren teknologi drone ini masih hanya membutuhkan adanya teknologi vertical take-off landing pada fixed wing. Dan untuk Trinity version 1 ini saat itu sangat handal, namun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Serta penjualan pun banyak, hingga di angka 10 unit. Hanya saja 5 unit menggantikan 5 unit crash karena sistem error. Lalu tuntutan lain muncul pada tahun 2019, di mana tren peta foto udara menuntut adanya teknologi post-processing kinematik, PPK, atau juga RPK. Dan keakurasian menjadi faktor utama dalam penjualan, dan Quantum System sendiri pun mengintegrasikan teknologi PPK ini dan membuat unit drone yang mampu membawa LiDAR. Nah, lalu pada tahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 2019 sampai tahun 2022, semua teknologi drone wajib untuk menaati standar penerbangan komersial dan harus disertifikasi sebelum dijual di pasar internasional. Dan disinilah Quantum System mulai berubah, mengingat terkait akurasi, semuanya udah final, dan untuk diintegrasikan di tahun 2020. Dan kini semua software engineer Quantum System fokus pada safety penerbangan. Hingga masuk ke tahun 2023, di mana customer aerial mapping, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang menuntut terpenuhinya kaidah keselamatan kerja atau HSE, serta zero accident dalam bekerja, menuntut teknologi yang user-friendly, efektif dan efisien, low maintenance, dan juga easy to repair. Sehingga Trinity pun berevolusi dari Microsoft base ke Linux base, dan mempersiapkan perangkat untuk fitur-fitur artificial intelligence. Nah, dari timeline tahun ke tahun, akhirnya pada tahun kelima Trinity F90 Plus diterbangkan oleh end customer kami. Quantum System meningkatkan beberapa fitur dan juga hardware yang tentunya dirangkum dari setiap permasalahan yang dilaporkan ke Quantum System. Hanya saja fitur tersebut memaksa pabrikan untuk melakukan integrasi beberapa hardware baru agar dapat meningkatkan daya tahan Trinity saat berhadapan dengan angin turbulensi saat take off maupun landing. Lalu meminimalisir overheat dengan menambah sistem pendingin yang dapat mendinginkan kamera dan mesin pesawat, sehingga penerbangan Trinity semakin tahan terhadap perubahan angin yang ada di wilayah Indonesia khususnya. Ketahanan terhadap hujan juga menjadi permintaan tersendiri dari beberapa end customer di Indonesia. Akhirnya semua perangkat hardware dan desain sedikit dirubah untuk mendapatkan sertifikasi anti air dan juga debu pekat, yakni IP55. Dan dari mayoritas crash yang dilaporkan, semua lebih mengarah pada saat landing. Disinilah akhirnya Trinity Pro dilengkapi dengan sensor LiDAR untuk menghindari objek yang berada di bawah Trinity saat landing. Dan ini sangat berguna untuk menjalankan misi koridor. Untuk sektor agrikultur, kehutanan, dan juga lingkungan hidup, Trinity Pro dilengkapi beberapa sensor yang sifatnya plug and play, yakni seperti sensor Sony RX1R2 42 megapiksel, yang saat ini banyak digunakan untuk pemetaan fotogrametri di beberapa end customer kami yang masih menggunakan Trinity F90 Plus. Lalu sensor LiDAR Cube 240 yang saat ini digunakan oleh end customer kami untuk scanning lahan gambut, yang ternyata data tersebut digunakan oleh expert mereka untuk pemetaan kandungan karbon dalam rangka perhitungan pajak. Dan yang lebih khusus lagi untuk sektor perkebunan adalah penggunaan sensor MicaSense Red HP dan MicaSense Altum PT, yang biasanya digunakan untuk keperluan analisis kesehatan tanaman, analisis kelayakan panen, kebocoran irigasi, dan beberapa kerusakan pada perkebunan yang luas. Untuk sensor Sony RX42 megapiksel hampir digunakan oleh seluruh end customer Quantum System Trinity di Indonesia di berbagai sektor juga. Dan memang sensor ini dibilang overkill oleh beberapa perusahaan jasa konsultan di Indonesia. Pasalnya standar peta perkebunan di Indonesia masih rendah, yakni ditetapkan pada ground sampling distance-nya 10 cm per piksel. Dan di sebagian wilayah Indonesia, Sony RX hanya bisa diterbangkan di ketinggian 400 meter, dengan tujuan untuk menghindari awan tipis yang tentunya mengganggu kualitas peta fotogrametri. Dan pada gambar berikut ini adalah contoh hasil data Sony RX pada kondisi mendung di area Bandung, ini ketinggian 150 meter AGL.
Pada penerbangan ini, Trinity Pro terbang dengan kondisi mendung dan kecepatan angin di 8 hingga 9 meter per detik. Dan beberapa spot juga terkena awan tipis. Dari hasil data point cloud ini dapat dilihat detil dari hasil capturean Sony RX yang sangat detil. Dan dibantu dengan software pengolahan Pix4D, data yang dihasilkan pada saat demo di PT London Sumatera Tbk ini sangat detail, dan manajer kebun dapat mengaplikasikannya untuk pengelolaan manajemen pengaturan tanaman yang presisi. Seperti misalnya yang pertama, penataan lindungan untuk baris kebun teh guna menghindari frost. Yang kedua, monitoring kondisi kebun dari garis tanam yang rusak. Yang ketiga, monitoring penggunaan lahan oleh warga sekitar. Dan beberapa aplikasi lain yang dapat meningkatkan produktivitas panen yang diharapkan oleh holding mereka. Saat ini penggunaan Sony RX sendiri digunakan oleh beberapa end customer quantum system sebagai berikut. Bagi perusahaan perkebunan yang membutuhkan analisis mendalam terkait kesehatan tanaman, maka sensor yang tepat untuk digunakan adalah Mikasen Red Edge. Dan versinya hingga saat ini adalah Mikasen Red Edge M, seperti yang digunakan oleh end customer kami, yaitu PT Musi Hutan Persada dan juga PT Perkebunan Nusantara 5. Sensor ini bekerja hampir persis dengan sensor LIDAR, yakni dibatasi pada ketinggian 120 meter untuk mendapatkan GSD 4,1 cm per pixel. Sensor ini menangkap kandungan klorofil pada pucuk daun untuk nantinya dapat dianalisis oleh ahli tanaman di perusahaan untuk dapat memetakan mana saja blok tanaman yang terinfeksi hama atau kurang pupuk, sehingga nanti manajer dapat mengambil tindakan tepat dan juga lebih presisi. Nah, berikut ini adalah spesifikasi detail dari Quantum System Red HP. Dapat Anda klik link yang ada di chat box terkait detailnya. Dan memang sensor ini dibatasi ketinggiannya di 120 meter atau maksimum di 150 meter untuk mendapatkan data yang berkualitas tinggi. Dan hingga saat ini Mikasen Red Edge yang beredar di Indonesia masih versi terdahulunya, yaitu Mikasen Red Edge M. Untuk Mikasen Red Edge P sendiri baru di-launching pada tahun 2021 lalu dan diterjunkan ke pasaran oleh Quantum System setelah integrasi firmware antara Quantum System dan juga Agigel pada tahun 2022 lalu. Sensor multispektral yang lebih modern adalah sensor Mikasen Altum PT. Sensor ini menggabungkan sensor RGB, multispektral, dan juga thermal. Dan ini nanti yang akan dipaparkan reviewnya oleh Bapak Arif Wijayanto dari Institut Pertanian Bogor. Pasalnya, sensor ini baru digunakan oleh Fakultas Kehutanan IPB, yang digunakan oleh para peneliti untuk memonitor sebaran komodo di Pulau Komodo, dan beberapa pemetaan khusus kesehatan tanaman di beberapa set kebun padi. Untuk detail dan spesifikasinya, para peserta bisa mengklik link yang tersedia di chatbox Zoom. Penggunaan Quantum System Trinity di sektor perkebunan dan kehutanan di Indonesia dimulai pada tahun 2018. Dan kini beberapa end customer masih mengoperasikan unit tersebut sebagai salah satu unit di survei mereka. Salah satunya adalah PT Musi Hutan Persada, yang saat ini sudah hampir mencapai 1.000 jam penerbangan, dengan total 1.400 kali penerbangan dengan unit yang dibeli pada tahun 2019. Di mana Trinity setiap hari melakukan pengambilan data kawasan industri eukaliptus seluas 350.000 hektar lebih di Muara Enim. Lalu untuk BPKH 4 Kementerian Lingkungan Hidup yang saat ini ditugaskan untuk melakukan pemantauan rutin kondisi perkebunan, yang saat ini dibangun
Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir. Dan mereka mengaplikasikan penggunaan Trinity untuk keperluan pemetaan areal perkebunan, inspeksi dan monitoring kawasan hutan lindung, serta monitoring potensi deforestasi di area Kalimantan. Sementara untuk tree counting yang biasanya digunakan oleh perusahaan kelapa sawit seperti PT Perkebunan Nusantara 4, Perkebunan Nusantara 5, dan PT Sumatera Agro Mandiri untuk pemetaan lahan sawit di area Jambi, di mana set lahan sawit mereka juga berada dalam areal tambang milik grup perusahaan mereka. Itulah beberapa cerita tentang quantum system Trinity di sektor perkebunan dan juga forestry. Itulah mengapa Trinity sangat cocok untuk pekerjaan survei udara di Indonesia. Namun mengapa saat ini tuh harus berevolusi ke Trinity Pro? Adapun beberapa alasan dan jawabannya, di Indonesia dari pengalaman Trinity banyak klien yang terkendala akibat gangguan hujan lokal dan ketidakpastian kondisi angin dan juga cuaca. Terkadang Trinity harus menghadapi debu yang pekat pada saat take off landing dan juga hujan deras saat kembali dari misi pemetaan. Trinity Pro menjawab permasalahan ini dengan menciptakan magnetic airspeed sensor yang menghalau air dan juga debu masuk ke onboard komputer. Dan ini tuh satu-satunya di dunia. Serta mendapatkan sertifikat IP55 untuk tahan air dan juga debu. Kondisi alam di Indonesia itu juga sangat unik. Salah satu yang dipertimbangkan adalah kearifan lokal, mistik, dan juga supranatural obstacle yang biasanya ditandai oleh GPS yang tiba-tiba nol, atau tiba-tiba pesawat kehilangan navigasi sesaat. Pada masalah ini, Trinity Pro dilengkapi dengan fitur Safe Return Path yang membuat Trinity coming home sesuai arah yang kita hendaki, atau altitude aman yang kita set up. Yang dilengkapi dengan fitur GNSS-nya juga. Jadi Trinity akan tetap kembali ke home sesuai path yang kita set up meskipun GPS dalam posisi 0. Atau juga dalam kondisi yang di-jammer. Fitur tambahan lainnya adalah AB Mission, di mana Trinity bisa take off dari titik A, kemudian landingnya di titik B. Seperti itu. Yang paling utama di customer Indonesia yang kami pelajari adalah after sales services dan easy maintenance tanpa harus adanya ketergantungan dengan pabrikan atau distributor. Disinilah quantum system akhirnya membuat semua sistem plug and play, sehingga end customer bisa melakukan repair mandiri mulai dari autopilot, PSI, dan spare part yang ada di Trinity. Dan tentunya layanan ini akan membuat murah biaya repair dan juga maintenance dari perusahaan pemilik Trinity. Oke, demikianlah beberapa cerita pada edisi awal kami yang kiranya dapat memberikan referensi bagi peserta yang hadir terkait quantum system Trinity di Indonesia. Lalu untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Irma atas pemaparannya. Tadi kita atau Mbak Irma sudah jelaskan dari produk-produk atau hasil dari multi-use case dari beberapa end customer kami. Kemudian, jika ada memiliki pertanyaan, bisa ditampung dulu melalui kolom chat, nanti akan dijawab berbarengan setelah sesi pemaparan oleh Pak Arief. Baik, langsung saja kita dengarkan, kita lanjut ke sesi yang kedua. Akan dilakukan oleh Bapak Arief Kurnia Wijayanto, STPMSC. Beliau adalah staf pengajar di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Kebun Bogor, dan sekaligus sebagai end customer yang menggunakan Trinity dengan sensor Altum PT. Mungkin untuk menghemat waktu, tak berpanjang waktu, saya persilakan kepada Pak Arief untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Pak Arief. Ya. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas, Mas Alex? Jelas, Pak. Iya. Ya, kebiasaan kita kalau di webinar itu pertama sebelum ucap salam adalah cek suara dulu, gitu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Aman, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, setelah cek suara jelas, baru mengucap salam, dan berikutnya baru share screen. Biasanya begitu ya. Nanti saya coba share screen dulu.
Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sudah. Ya, terima kasih. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu di tempat masing-masing, begitu ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Kemarin saya sempat deg-degan. Ya, ceritanya kemarin saya baru dari gunung, dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ya, kondisi tidak ada sinyal. Saya mengunjungi mahasiswa yang sedang praktik lapang di sana. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, pohon besar tiba-tiba tumbang menghalangi jalan. Sore-sore tidak ada sinyal. Saya berpikir gimana nasib saya besok begitu ya, ini jangan-jangan saya nggak bisa pulang begitu. Kondisi sinyal nggak ada, gimana bisa mengabari Bu Irma ya, karena sudah janji hari ini akan mengisi webinar WebQS seri 2 ya. Tapi alhamdulillah akhirnya ada keajaiban, jadi pohonnya bisa ditebang, bisa dipotong-potong, bisa disingkirkan, akhirnya kami bisa pulang dengan selamat. Jadi saya senang kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya, artinya saya sudah bisa dapat koneksi internet ya, tidak terjebak di dalam hutan di sana. Baik, sesuai dengan yang diminta oleh tim Kuantindo, saya hari ini akan coba berbagi dengan Bapak Ibu semuanya tentang pengalaman kami ya, sedikit pengalaman kami menggunakan drone VTOL dari Quantum Systems Trinity ini, dan juga dengan menggunakan sensor MicaSense Altum PT di sektor pertanian. Nah, ini yang perlu di-highlight tadi ya rasanya ya. Ini kami satu-satunya customer yang menggunakan sensor ini di Indonesia, gitu ya. Betul ya, Mas Alex ya. Ini klaimnya dari Quantindo begitu. Jadi kami satu-satunya. Jadi ya siapa lagi yang bisa berbagi cerita selain kami? Ini kami coba berbagi cerita bagaimana kami menggunakan sensor ini. Baik, barangkali perlu kita kenalan dulu ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu tidak ada yang kenal dengan saya. Ini siapa? Ini orang bisa share tentang drone, namanya nggak terkenal gitu ya. Ya ini saya Arif Kurnia Wijayanto. Eh, Bapak Ibu bisa panggil saya Arif, nama yang pasaran ya. Eh, tapi saya yakin kalau Bapak Ibu cari nama saya di Google, insya Allah nama saya yang paling atas. Oh, udah sombong ya. Belum mulai juga udah sombong duluan. Ya bukan sebuah prestasi sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi saya aja yang rajin meninggalkan jejak digital di internet gitu. Saya sehari-hari adalah staf pengajar di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata IPB. Nama departemennya panjang, tapi bisa disingkat KSHE begitu ya. Di IPB ini salah satu departemen di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan gitu. Selain itu juga saya sebagai peneliti muda di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup juga di IPB. Saat ini juga saya sebagai mahasiswa S3 ya di Center for Environmental Remote Sensing di Chiba University, Jepang. Kata orang kan kalau banyak orang yang hadir seperti ini mendoakan bersama-sama, insya Allah doanya bisa terkabul ya. Ini saya mohon doa supaya studi saya bisa lancar, gitu ya Bapak Ibu. Ya, kemudian saya juga alumni dari IPB di S2, master saya dari program studi Teknologi Informasi untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam, IT for Natural Resources Management. S1 saya dari program studi Teknik Pertanian juga dari IPB. Ya. Lalu berikutnya ini yang penting terkait dengan kita, saya adalah Certified Remote Pilot. Sudah habis sebenarnya, ini sedang proses perpanjangan untuk kembali mendapatkan sertifikat yang aktif. Lalu berikutnya juga saya sebagai Certified GIS Analyst. Ini juga sudah habis sebenarnya, ya. Tapi ya sudahlah, saya tampilkan saja di sini. Ya, itu mungkin singkatnya. Kalau mau lebih jauh lagi, Bapak Ibu bisa kunjungi blog saya di akawijayanto.com, atau kalau ada yang tertarik kontak bisa melalui email di akawijayanto@apps.pb.ac.id. Atau kalau mau langsung lebih direct begitu, bisa langsung WhatsApp saya di chat.akawijayanto.com. Ya, itu kira-kira perkenalan singkat dari saya. Nah, setelah kita berkenalan, mari kita selanjutnya berkenalan dengan dari mana asal saya. Ya, ini saya mencoba menjelaskan instansi di mana saya bernaung.
Ini adalah KLGM Solutions namanya. Ini baru berdiri sejak 2003, 2023, jadi sangat baru sekali. Ini apa sih sebenarnya ini? Jadi di IPB itu ada yang namanya satuan usaha akademik, bukan satuan unit akademik ya di situ ya. Satuan usaha akademik yang resmi yang ada di IPB. Jadi IPB memang mendorong unit-unit yang ada di bawahnya untuk berkembang, terutama dalam hal apa ya, mendirikan usaha seperti itu. Ya, jadi kami bisa mandiri dalam hal pendanaan. Lalu berikutnya, nah ini yang kami layani. Kami melayani penyewaan. Kami memiliki beberapa unit drone, kemudian unit-unit yang bisa digunakan untuk kegiatan survei. Lalu juga kami mengadakan training beberapa bidang ya, WebGIS, kemudian GIS dan remote sensing, drone dan lain sebagainya. Dan tentu saja jasa konsultan jika barangkali ada Bapak Ibu yang tertarik untuk bekerja sama dengan kami gitu. Dan uniknya di sini adalah karena kami bernaung di bawah sebuah institusi pendidikan, maka bentuk kerjasama yang mungkin yang paling akan possible ditawarkan adalah bentuk kerjasama untuk riset, gitu ya. Karena kami memang di institusi riset atau pendidikan. Lalu peralatan kami cukup lengkap. Ini mungkin berikutnya bisa kita lihat di sini. Ini perangkat yang kami punya sedikit ya kalau dibandingkan dengan konsultan yang memang fokusnya di apa ya di konsultan begitu ya pada umumnya ya. Kalau kami kan memang di pendidikan, jadi kami mungkin memiliki alat masih terbatas. Ya. Ini yang kami punya umumnya kalau drone itu dari barisan DJI, semua quadcopter, mulai dari Inspire, lalu Phantom, kami Phantom punya ada Phantom Phantom 4 multispektral, ini yang kami gunakan juga untuk di sektor perkebunan. Lalu juga Phantom 4 Pro, Mavic, barisan Mavic ada Mavic 2 dan Mavic Platinum yang sebenarnya sudah lama dipensiunkan begitu dalam tanda kutip ya. Lalu instrumen yang lain yang kami punya adalah spektroradiometer. Ini biasa kami gunakan untuk riset yang terkait dengan reflektans begitu ya, spektral reflektans dari umumnya ya vegetasi. Ya, vegetasi itu apakah vegetasi hutan atau vegetasi pertanian. Ini biasa kami gunakan. Ya. Lalu juga kami memiliki beberapa unit GPS geodetik. Ya, karena memang kami fokusnya adalah riset. Fokus kami adalah bagaimana mendapatkan posisi yang sangat akurat. Gitu. Maka kami di sini memiliki GPS geodetik untuk mendapatkan koordinat yang sangat akurat, high precise untuk keperluan riset terutama. Nah, ini bintangnya tentu saja adalah Trinity. Trinity yang kami punya ini kami beli pada tahun 2019 kalau tidak salah ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ di fotonya semuanya masih pakai topeng ya. Pada 2019 kan masih ada COVID-19 ya awal-awalnya gitu. Di tahun 2020 awal ini kami masih menggunakan masker untuk training waktu itu ya. Jadi tadi betul yang disampaikan oleh tim Quantindo di company profile dan juga dijelaskan oleh Bu Irma, Trinity ini, Quantindo ini memang pasti akan menyediakan training di awal untuk semua penggunanya, gitu ya, untuk memastikan bahwa penggunaan dari barang atau unit yang dibeli itu sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ini ada lagi foto yang lain. Ya, kemarin dipesan oleh Bu Irma katanya, Pak Arief, ya udah tampilkan aja gambar yang bagus-bagus gitu. Oke, ini saya tampilkan gambar yang bagus, cukup bagus menurut kami. Ini adalah drone kami. Ini kami panggilnya Neng Tri ya, Bapak Ibu. Karena namanya Trinity, kami panggilnya Neng Tri ya. Dan ini sudah ada plat nomornya. Jadi sudah kami daftarkan ke Dishub, sudah punya plat nomor, kami tempelkan di sini sesuai dengan anjurannya ya. Ini lokasinya ada di Komodo, di Pulau Rinca. Nanti cerita tentang ini akan saya sampaikan di akhir mungkin ya. Gitu. Tadi juga sempat disinggung oleh Bu Irma. Ya, di sini kami coba memantau Komodo dengan menggunakan drone. Ya. Baik, nah ini supaya pura-puranya seperti scientific begitu harus ada pendahuluan dan latar belakang tentu saja. Nah, ini saya coba buatkan juga latar belakang kira-kira apa yang mendasari saya berbagi cerita tentang ini gitu ya. Yang pertama tentu saja pertumbuhan teknologi pada sektor pertanian. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri ya Bapak Ibu ya. Teknologi itu berkembang dengan cepat termasuk juga di sektor pertanian. Gitu.
dosen saya dulu, Prof. Kudang Boro Seminar, sempat menyampaikan bahwa teknologi itu akan berkembang dengan pesat, cepat atau lambat kita harus mengikutinya, gitu ya. Itu quote yang saya suka juga ya. Memang kita harus mengikuti itu mau tidak mau. Kalau tidak kita ikuti maka ya kita akan terlambat, gitu. Kita akan yang tertinggal, ya. Terutama di sektor pertanian, kita tahu perkembangannya sudah sangat pesat. Kalau kita di IPB, kami di IPB itu mengusung pertanian 4.0. Gitu. 4.0 itu melibatkan banyak sensor, kemudian juga drone, IoT, big data, dan lain sebagainya. Itu semua adalah teknologi maju yang harusnya sudah mulai kita terapkan dari sekarang. Gitu. Lalu masuk di sana adalah pentingnya pemantauan dan analisis data dalam pertanian. Ya. Ini terkait juga dengan poin yang ketiga, efisiensi dan efektivitas yang pada dasarnya pada akhirnya juga akan berimbas pada kebutuhan pertanian presisi, ya. Kalau pertanian konvensional itu masih beranggapan bahwa semua lahan, semua titik yang ada di lahan itu kondisinya sama, ya. Nah, ini yang perlu kita tinggalkan sekarang, begitu ya. Karena yang kita tahu, faktanya sebenarnya yang ada di lapangan adalah setiap titik, setiap jengkal lahan yang ada di kita, itu pasti kondisinya akan berbeda. Misalnya dalam hal kebutuhan unsur hara setiap jengkal tanah itu pasti akan berbeda. Ada yang kebutuhannya tinggi, begitu ya, ada yang kebutuhannya rendah. Nah, pertanian konvensional mungkin melupakan hal itu sehingga untuk misalnya sederhananya adalah aplikasi pupuk begitu. Aplikasi pupuk hanya disebarkan secara general merata ke semua area tanpa mempertimbangkan kebutuhan dari lahan itu sendiri. Sehingga bisa jadi ada unsur hara yang berlebih atau justru ada juga unsur hara yang kurang. Ya. Jadi ada tanaman yang kekurangan nutrisi karena yang kita berikan itu kurang. Ya, maka di sini perlu adanya pertanian presisi. Nah, untuk menjawab itu ya tentunya teknologi yang harus berperan ya, Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah drone. Dengan drone kita bisa memonitor performa dari lahan kita, lahan pertanian kita secara spesifik di setiap titik begitu ya. Dan karena drone ini walaupun dia adalah salah satu perangkat remote sensing ya, penginderaan jauh, tapi tidak jauh-jauh amat begitu ya. Tidak jauh-jauh amat seperti halnya citra satelit ya. Kalau dulu mungkin kita menggunakan citra satelit untuk memonitor lahan begitu. Nah, sekarang kita bisa gunakan drone ya karena dia lebih dekat. Imbasnya adalah resolusi spasialnya pasti juga akan lebih detail gitu ya. Dan pasti yang satu hal yang pasti adalah tutupan awannya. Kalau kita menggunakan satelit, ya, tutupan awannya yang pasti tidak bisa kita hindari, ya. Itu mutlak begitu ya, karena satelit ada di atas atmosfer dan pasti akan tertutup awan. Kalau drone, ya tentu saja terbang di bawah awan, ya bisa terbang lebih tinggi, ya tapi awannya masih awan tipis, bukan awan yang tebal yang sehingga menutup keseluruhan area. Gitu. Itu salah satu keunggulan dari drone. Ya. Nah berikutnya kita akan coba berkenalan dengan Quantum System Trinity. Tadi sebenarnya sudah dikenalkan dengan lebih jelas ya oleh tim Quantindo begitu. Nah, di sini kalau dari versi saya seperti ini. Ini fitur kuncinya ini juga sebenarnya saya dapat dari websitenya Quantum begitu ya. Beberapa fitur kunci dari Quantum System Trinity F90 Plus. Yang pertama adalah waktu terbangnya, durasi terbangnya ini cukup lama ya, 90 menit lama terbang. Nah, tapi di sini di ujungnya saya beri bintang ya Bapak Ibu ya. Ini bintang ini ada artinya. Nah, bintang ini artinya adalah bahwa fitur ini sebenarnya tersedia hanya untuk apa ya? By request begitu ya. Kalau yang saya tahu, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh tim Quantindo ya. Kalau defaultnya ya kita tidak bisa terbang selama ini, ya, tidak bisa terbang selama ini. Tapi dibandingkan dengan quadcopter yang biasa, yang pada umumnya tentu saja VTOL ini akan lebih lama durasi terbangnya. Ya. Kemudian terkait dengan positioning, ini juga dilengkapi dengan PPK, karena tadi ya tuntutan dari customer itu akurasi dari posisi itu harus akurat gitu ya, harus tinggi akurasinya gitu ya. Karena kebutuhan tadi pertanian presisi, kalau gesernya bisa 10 meter, nah itu sudah beda gitu ya. Nah, ini maka sudah dilengkapi dengan PPK ya. Quantum sudah menyediakan itu yang namanya iBase Ground Reference Station. Lalu juga dari segi sensornya tersedia pilihan sensor kamera RGB dan juga sensor kamera multispektral plus thermal. Tadi juga saya lupa menyebutkan di sini ada lidar gitu ya. Jadi sensornya pilihannya ada banyak gitu. Kalau di drone-drone konvensional yang lain
Mungkin belum mencakup semuanya gitu ya. Koreksi saya kalau saya salah ya, barangkali saya belum update terkait dengan teknologi terbaru ya. Lalu terkait dengan payloadnya, Trinity F90 Plus ini mampu membawa payload 700 gram kira-kira ya, mungkin bisa lebih sedikit begitu kira-kira. Kalau sensor yang dibawa yang kami pakai itu Altum PT ya masih di bawah ini ya, masih oke. Lalu motornya powerful dilengkapi dengan cooling sistemnya. Dia ada cooling sistemnya di sini di dalam aircraftnya. Sudah terpasang transponder ADS-B, bisa live air traffic. Nah ini salah satu fiturnya juga yang dimiliki di sini yang mungkin tidak dimiliki oleh drone konvensional ya begitu Bapak Ibu. Eh, kita bisa tahu air traffic di sekitar kita seperti apa. Kalau ada pesawat sipil yang melintas kita bisa tahu. Ya memang ini sifatnya pasif ya. Kita hanya bisa lihat, tapi kita tidak bisa membroadcast. Jadi pilot pesawat sipil tidak akan tahu kalau drone kita sedang terbang di dekatnya gitu ya. Jadi hanya bisa kita terima informasi saja gitu. Lalu menggunakan view-based mission planning ini mission planning yang cukup powerful kalau menurut kami ya sebagai pengguna. Fitur-fiturnya cukup lengkap begitu. Eh, mulai dari bagaimana kita merencanakan terbang, kemudian juga ada fitur-fitur tambahan misalnya untuk georeferencing ya dengan PPK dan lain sebagainya. Jadi ini one stop solution kalau menurut saya ya. Jadi satu software tapi untuk semua kebutuhan ya. Optimal cruise speed-nya ini kecepatannya bisa sampai 17 meter per detik atau 33 knot gitu. Nah, ini keunggulannya kalau menurut kami yang sudah kami rasakan ya. Pertama, bahwa eh, ini adalah drone VTOL. VTOL, Vertical Take Off and Landing gitu ya. Ini tentu saja memudahkan operasi dibandingkan dengan fixed wing lain yang bukan VTOL. Itu saja. Kalau fixed wing lain yang bukan VTOL itu kan kita butuh area yang cukup luas untuk dia bisa take off dan juga landing. Ya. Ya memang kalau kita bandingkan dengan quadcopter ya quadcopter pasti terbangnya juga vertikal take off-nya ya. Ya, tapi ada hal lain yang bisa membuat quadcopter itu apa ya inferior dibandingkan dengan fixed wing yang tipe VTOL ini. Kita lihat berikutnya sensornya beragam termasuk multispektral dan juga tadi ada lidar, ada thermal. Ini plug and play satu drone bisa menggunakan banyak sensor. Kalau di DJI beberapa drone terutama yang bukan enterprise ya ini mungkin agak sulit ya karena sudah terkunci. Kalau memang kita mau mengganti sensornya artinya kita harus memodifikasi sistem elektroniknya dan lain sebagainya mungkin agak repot. Nah kalau yang Quantum ini dia sudah plug and play jadi sudah disediakan sudah dimodifikasi payloadnya sehingga kita tinggal bisa pakai saja gitu ya pakai pasang bisa langsung jalan. Lalu berikutnya lebih efisien dibandingkan dengan quadcopter ya tentu saja karena tadi ya terkait dengan durasi terbangnya yang cukup lama harusnya dia bisa lebih efisien. Lalu akurasi posisinya lebih tinggi dengan adanya PPK seperti ini. Nah ini kami juga menggunakan PPK setiap kali survei dan menariknya PPK yang dipunya oleh Quantum System ini yang dibuat oleh Dubox kalau tidak salah ya, iBase itu. Ini tidak hanya bisa kita gunakan untuk penerbangan Trinity saja, tapi juga bisa kita gunakan untuk apa ya, mengukur titik begitu, bukan untuk PPK tujuannya. Maksud saya kalau kita mau mengukur suatu titik patok gitu misalnya, kita bisa gunakan itu di box itu. Ini baru kami terapkan kemarin pada saat survei di Sumatera Utara di Medan. Kami gunakan itu. Jadi alih-alih membawa trimble begini yang besar dengan tripod ya. Ini kami cukup letakkan e-base di situ, didiamkan selama waktu tertentu begitu, kemudian datanya di-download dan diproses dengan INACORS-nya Badan Informasi Geospasial dan itu ternyata bisa gitu. Jadi akurasinya juga cukup bagus. Jadi ini baru kami cobakan kemarin ya. Lalu berikutnya yang terakhir, nah ini dukungan purna jual tadi juga disinggung oleh Bu Irma ya di PowerPoint-nya. Dukungan purna jual dari Quantum ini cukup bagus kalau menurut saya. Update terkait dengan software, termasuk juga hardware, ini cukup sering. Ya memang kalau bagi sebagian orang merepotkan ya, kenapa kita harus update ya. Tapi kalau kita kembali lagi ke prinsip
keamanan terutama, keselamatan ya. Adanya update itu kan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerbangan yang kita lakukan aman gitu ya. Dan ini dilakukan oleh Quantum Systems begitu. Jadi ini bagus sekali after sales-nya dari Quantum ya, atau di Indonesia melalui Quantindo ya. Nah, ini promosi Quantindo jadi ya. Mohon Bu Irma, Pak Yofis, kaos sudah. Selanjutnya apa ini? Update ke Trinity Pro misalnya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, tapi di balik apa positifnya tadi, apa poin plusnya, ada juga yang harus dipertimbangkan tentu saja. Ya, ini karena kami dari sisi customer tentu saja ini harus kami sampaikan. Kalau dari Quantindo mungkin tidak gitu ya, tapi ini karena kami customer harus kami sampaikan. Manuver terbatas gitu, karena ya drone ini bukan dirancang untuk terbang manual kalau menurut saya ya. Jadi manuvernya terbatas. Kita bandingkan dengan quadcopter tentu saja ya. Lalu berikutnya harga. Nah, harga ini harus dipertimbangkan juga ya Bapak Ibu karena tentu saja harganya mahal. Tapi ini ada tapinya. Tapinya adalah karena ini saya rasa worth it ya. Karena tidak apple to apple kalau kita bandingkan drone Trinity ini dengan drone customer-nya DJI misalnya gitu ya, bukan menjelekkan DJI tapi memang ya ini bukan apple to apple ya. Kalau Quantum ini ya memang ditujukan untuk customer yang memang tujuannya untuk cari cuan gitu ya, cari cuan, cari uang ya, tujuannya untuk bukan hanya untuk bersenang-senang gitu ya. Jadi kalau menurut saya harga ini tidak menjadi patokan ya, memang harganya mahal tapi karena ini enterprise ya harusnya juga bisa balik modal ya dengan gitu. Lalu juga bukan untuk surveillance ya, beda halnya dengan drone quadcopter ya. Jadi kalau kita ingin apa tujuannya untuk search and rescue begitu, yang mengharuskan manuver ya, ini ada hubungannya juga dengan manuver, ini agak sulit barangkali ya. Ini uh, uh, salah satu kelemahan dari drone tipe fixed wing kalau menurut kami gitu. Jadi mangga kalau saya salah bisa dikoreksi. Dan yang terakhir dukungan komunitas tentu saja ya jelas pengguna terutama ya pengguna dari Quantum Systems ini pasti akan terbatas dibandingkan dengan apa drone yang customer yang biasa begitu ya, yang DJI misalnya yang paling banyak digunakan karena banyak penggunanya, tentu saja komunitasnya sudah besar. Kalau ada problem pastinya juga banyak orang yang sudah tahu gitu ya. Nah kalau ini kan karena penggunanya masih sedikit, belum terlalu banyak dan karena ini juga drone enterprise, jadi komunitasnya juga pasti kecil. Tapi ini ada tapinya lagi. Tadi kembali lagi ke after sales yang diberikan bahwa after sales dari Quantum System ini cukup bagus. Jadi apapun yang masalah yang kita punya begitu di lapangan, tim Quantum melalui Quantindo ini kalau menurut saya responnya cukup bagus. Jadi bisa langsung memberikan solusi begitu kita ada problem. Ya beberapa kali kami ada problem di lapangan begitu, lalu dengan cepat direspon, bahkan problem yang kami punya itu langsung dikirimkan ke developer pusatnya yang ada di Munich, Jerman di sana, dan langsung ada update software tiba-tiba. Ya kami yang dapat masalah, lalu sedunia dapat update software. Ini kan hebat gitu ya. Ya. Ini yang mungkin tidak kita dapat di drone yang lain ya, merek yang lain. Baik, ini berikutnya tentang Altum PT. Ini kita kenalan juga karena tadi disebutkan kami satu-satunya customer di Indonesia gitu ya. Jadi yang tahu tentang ini penggunanya seperti apa ya cuma kami. Ini kami coba kenalin ya Bapak Ibu ya, mewakili Quantindo. Ini spesifikasi teknisnya dari MicaSense Altum PT. Jadi ini dibuat oleh MicaSense ya, developer utamanya. Yang perlu kita highlight sebenarnya ada di sini di thermal dan juga apa ya pankromatik sebenarnya ya, karena inilah poin plus dari Altum PT. Ini sejarahnya kenapa kami beli Altum PT ini sebenarnya tidak secara langsung kami maunya Altum PT. Waktu itu bertahap karena kami memang belum punya sensor thermal dan ada kebutuhan untuk itu untuk kegiatan riset kami di sini. Maka kami coba cari sensor thermal. Waktu itu yang pertama tentu saja DJI yang kami cari karena kami sudah punya drone-nya gitu ya. Sensor thermal DJI yang ada waktu itu adalah Zenmuse XT. Zenmuse XT itu bisa dipasang di Inspire 1 gitu. Hanya saja agak repot belinya karena ternyata sudah discontinue ya, sudah tidak ada lagi. DJI ada lagi sensor thermal, yang lain adalah Mavic 2 Enterprise Dual. Nah, ini sudah ada
rekan yang punya di sini di IPB juga digunakan untuk monitoring satwa dan ternyata kualitasnya tidak cukup bagus ya untuk tujuan itu, gitu ya. Nanti saya juga sampaikan beberapa contohnya, gitu ya. Kemudian naik lagi akhirnya ke Altum ya. Altum apa ya? Altum biasa, Altum P kalau tidak salah ya. Tapi kemudian akhirnya ada lagi ditawarkan Altum PT. Nah, ini kami tertarik dengan Altum PT ini apa? Karena di situ selain ada multispektral ya sensornya, kemudian juga ada thermalnya, dan yang tidak dimiliki oleh sensor lain adalah adanya pankromatik. Pankromatik ini band yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan spatial resolution dari band yang lain gitu ya. Kalau di Landsat misalnya ada band pankromatik bisa kita gunakan untuk itu gitu. Nah, ini sensor Altum PT ini ada band pankromatiknya. Jadi bisa kita gunakan. Hanya memang ini belum kami explore ya. Nanti kami jelaskan di akhir ya. Ini memang belum kami explore lebih jauh tentang penggunaan pankromatik ini ya. Tapi karena kami punya dananya kebetulan waktu itu ya, kami dapat hibah dari UK Space Agency, dananya cukup besar dan itu kami gunakan untuk pembelian beberapa alat. Tadi alat-alat yang kami punya itu semuanya dari hibah project itu ya. Kami manfaatkan untuk pembelian infrastruktur, salah satunya drone ya. Karena ada dananya maka ya sudah kami belikan Altum PT ini. Dan pertimbangan kami adalah ini sangat apa ya? Sangat berpeluang untuk dikembangkan dalam hal riset ya pankromatiknya ini. Itulah alasan kenapa akhirnya kami membeli Altum PT ini. Nah, yang lain mungkin yang perlu di-highlight juga adalah storage-nya menggunakan CF Express Card. Ini agak jarang digunakan di drone sensor drone yang lain ya. Kalau di saya kurang tahu kalau RX atau juga Sony UMC yang kebetulan sensornya juga kami punya untuk Trinity itu masih menggunakan SD card biasa. Tapi kalau di Altum PT ini dia harus menggunakan CF Express. Dan ini harganya cukup mahal, gitu ya. Ini cukup mahal. Kami hanya punya satu kartu, kapasitasnya 64 GB. Itu harus kami hati-hati menggunakannya karena kalau apa namanya pada saat terbang bisa jadi penuh, gitu ya. Jadi salah satu yang harus kami upgrade ini ya storage-nya, ya. Dan harganya cukup mahal ini yang perlu dipertimbangkan juga ya Bapak Ibu, harganya cukup mahal nih storage CF Express ini, jarang yang punya, jarang yang jual, agak susah nyari ya. Ini contoh image-nya. Jadi ada 4, ini tadi juga ditampilkan oleh Bu Irma, ada apa namanya single band seperti ini. Single band di sini memiliki 4 band, blue, lalu green, red, red edge, dan juga near. 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 band ya. Yang tidak dimiliki oleh sensor lain mungkin blue ya. Parrot Sequoia itu hanya punya green, red, red edge, dan near, tidak punya blue ya. Mikasense red edge itu punya blue. Nah, ini keluaran Mikasense ini juga sama ya. Altum PT ini juga punya band blue begitu. Untuk beberapa penggunaan ya band blue ini kita butuhkan dan sensor Altum PT ini ada blue-nya ya. Itu yang single band, kemudian juga ada yang apa namanya multispektral, kemudian thermal, dan ini pankromatiknya tadi ya. Ini pankromatiknya, ini pankromatik dengan resolusi yang lebih detail dibandingkan dengan yang multispektral dan juga thermal tentu saja ya. Thermal ini yang resolusinya paling rendah gitu. Manfaat Altum PT untuk pertanian ya. Kemarin saya diminta untuk share penggunaan Altum PT ini di pertanian ya. Di agrikultur tepatnya ya, kalau dituliskan di sana ya. Pertanian itu kan luas memang ya. Kalau di kami kata pertanian itu umum ya. Di IPB Institut Pertanian Bogor, pertanian di situ ada fakultas pertanian, kemudian juga ada fakultas perikanan, kedokteran hewan, kehutanan ya, peternakan. Jadi pertanian itu luas. Ini jadi kami menggunakan ini tidak hanya untuk pertanian secara khusus ya, pertanian terkait dengan apa hortikultura begitu, agronomi, tidak hanya seperti itu tapi juga di kehutanan ya, karena itu termasuk pertanian dalam skala luas. Nah, pemantauan multispektral ini yang mungkin paling banyak, yang paling umum digunakan ya. Tadi juga dijelaskan oleh beberapa slide yang disampaikan oleh Bu Irma ya. Pemantauan multispektral ini terutama
dengan tujuan untuk memantau performa dari tanaman, kondisi tanaman seperti apa. Itu hanya bisa diamati dengan multispektral. Ya, kalau dengan RGB mungkin agak susah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya menggunakan sensor RGB saja, Sony UMC misalnya, atau drone-drone DJI Phantom 4 Pro misalnya, itu sensornya kan hanya RGB biasa. Itu fenomena-fenomena yang terjadi pada tanaman itu tidak akan terlihat melalui sensor itu, sensor RGB. Karena biasanya fenomena yang ada di dalam tanaman itu pada rentang panjang gelombang yang apa ya, di atas itu. Kalau RGB itu kan hanya pada rentang visual ya, visual RGB, red, green, dan blue saja. Ya, untuk rentang panjang gelombang red edge dan juga near infrared itu tidak tertangkap oleh sensor itu. Sedangkan fenomena tanaman, fenomena yang terjadi di dalam tanaman itu umumnya terjadi pada rentang panjang gelombang itu. Ya, fotosintesis misalnya itu terjadi pada near. Makanya NDVI kita tahu NDVI itu komponennya adalah near infrared dan juga red. Selisihnya yang jauh yang kemudian dimanfaatkan menjadi sebuah indeks vegetasi. Ya, itu hanya bisa didapatkan dengan sensor multispektral. Ya. Lalu analisis kondisi hara tanaman ini ya ini terkait juga sebenarnya dengan multispektral. Kalau kita berbicara tentang drone RGB, RGB tidak akan mampu melihat kondisi hara dalam tanaman. Ya, ini kami ada riset ya, walaupun bukan menggunakan drone sebenarnya, kami menggunakan citra satelit. Bagaimana kami bisa memprediksi kondisi hara yang ada di dalam kelapa sawit, ya, di daun kelapa sawit. Jadi kita bisa memprediksi berapa sih kandungan nutrisinya di sana. Lalu muaranya kemana? Muaranya adalah ke kebutuhan pupuknya berapa gitu ya. Nitrogennya berapa, fosfornya berapa, kaliumnya berapa. Nah, ini yang kembali lagi ke yang tadi, pertanian presisi. Jadi setiap tanaman, setiap blok tanaman itu bisa jadi memiliki kebutuhan yang berbeda ya, tergantung dengan kondisi haranya. Ya, ini yang kami coba apa ya, terapkan dengan menggunakan citra satelit. Ya, dan tentu saja prinsip yang sama juga bisa kita terapkan dengan menggunakan sensor multispektral yang ada di salah satunya di Altum PT gitu. Lalu pengambilan keputusan berbasis data, ini tadi pertanian presisi, kita memupuk itu berapa banyak, itu pengambilan keputusan tentu saja itu harus berdasarkan data. Ya, tidak bisa sembarangan kita aplikasikan itu di lapangan sekian kilogram atau sekian ton begitu untuk blok sekian begitu. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan tidak sebanyak itu misalnya. Ya. Kemudian terkait dengan hama penyakit tanaman, deteksi dini hama penyakit tanaman, ya sebelum itu apa ya, makin meluas begitu, mungkin bisa kita deteksi dulu secara dini gitu ya, sebelum meluas, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mencegah itu bisa menyebar misalnya. Ya, ini kami juga sedang mencoba menjajaki kemungkinan adanya kerjasama riset dengan PTPN begitu ya, bagaimana kami bisa mendeteksi hama penyakit yang ada di tanaman ya. Salah satu yang terkenal adalah ulat ya, hama ulat ini yang agak sulit begitu ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi itu dengan menggunakan penginderaan jauh dengan drone misalnya ya. Dan semuanya itu tentu saja bermuara pada tadi pertanian presisi ya. Itu goal utamanya. Apa keunggulan dari Altum PT? Yang pertama sensornya lengkap ya, multispektral ada, pankromatik ada, dan juga thermal ada. Ya, ini yang tidak dimiliki oleh sensor lain. Sejauh ini gitu ya, mungkin ada nanti yang mengembangkan juga, tapi sejauh ini Altum PT ini yang punya tiga-tiganya. Multispektral, pankromatik, dan thermal. RGB juga sebenarnya ada, gitu. Tapi kalau sepengalaman kami, RGB itu dihasilkan dengan uh, menumpuk red, green, dan blue dari multispektralnya. Ya memang jadi akan jadi RGB gitu ya. Jadi RGB bisa kita dapatkan juga. Lalu band multispektralnya cukup lengkap tadi, ada blue, green, red edge, dan juga near infrared. Ya, jadi ada 5 band. Ini cukup lengkap ya kalau untuk ukuran drone. Lalu kompatibilitas brand gitu ya. Ini kita terlepas dengan Trinity tentu saja. Altum PT ini sebenarnya ya karena dia dikembangkan oleh Mikasense. Mikasense itu mengembangkan tidak hanya untuk brand tertentu saja, tapi juga brand yang lain. Altum PT ini bisa kita gunakan juga kalau Bapak Ibu punya drone DJI Matrix 300 RTK itu juga kompatibel dengan Altum PT. Bapak Ibu bisa lihat di websitenya Altum PT ini, Altum PT, drone-drone apa saja yang kompatibel dengan sensor ini, gitu ya. Tidak hanya Trinity sebenarnya. Lalu berikutnya sensor thermal yang sudah radiometrically calibrated, ya.
Radiometric recalibrated itu apa sih maksudnya? Tiba-tiba muncul Jaja Miharja ya. Apa tadi radiometric calibrated? Maksudnya apa? Ini kita coba jelaskan di sini, Bapak Ibu. Radiometric calibration ini adalah proses yang untuk memastikan bahwa nilai intensitas cahaya yang tercatat oleh sensor itu adalah representasi yang benar dari sifat fisik objek yang dipantau. Ya, apa lagi ini maksudnya? Ya, kita lihat dulu. Kalau drone-nya DJI itu sensor thermalnya ada apa saja sih? Ini Mavic 2 Enterprise Dual yang tadi saya sempat sebutkan ya. Ini yang kami gunakan untuk monitoring satwa. Papernya sudah ada, ini ya, yang kami tulis juga ya. Ada beberapa kelemahan dari sensor ini. Lalu di sebelah kanannya ini adalah sensor H20T. Ini sensor thermal terbaru yang dimiliki oleh DJI. Ini biasanya dipasang di drone Matrix 300 ATK. Ya. Kalau hasilnya kira-kira seperti ini. Ini dari dari Mavic 2 Enterprise Dual. Ini thermalnya seperti ini. Ya. Yang kita lihat pada layar monitor pada saat drone-nya terbang adalah seperti ini kira-kira. Ini DJI Pilot ya. Kita lihat, kita bisa menunjuk beberapa titik gitu dan kita tahu suhunya berapa. Ini memang drone yang didesain untuk keperluan surveillance ya. Misalnya melihat kebocoran pipa misalnya, atau mencari orang begitu ya. Kasus waktu anaknya Pak Ridwan Kamil hilang di sungai kemarin gitu ya, itu juga kan dicari dengan tim SAR dengan menggunakan drone thermal katanya ya. Kemungkinan yang digunakan ini drone DJI Mavic 2 Enterprise Dual ini. Apa salahnya dari drone ini, dari sensor ini? Ya bukan salah sebenarnya ya, karena memang ditujukan bukan untuk itu ya. Apa yang tidak mampu dikeluarkan oleh drone ini adalah representasi nilai sebenarnya dari objek yang direkam, yang ditembak, yang di capture, gitu ya. Data ini tidak bisa kita gunakan untuk tujuan mengetahui berapa sih suhunya. Kita bisa tahu suhunya ini sekian itu hanya dengan menunjuk pada monitornya itu saja. Ya, pada saat drone-nya terbang. Ya, kalau drone-nya sudah turun, kemudian data hasil capture tadi kita buka begitu, ini masih bisa kita gunakan. Kita lihat suhunya berapa dengan menggunakan software-nya DJI Thermal Analysis Tool. Ya, kita bisa tahu suhu di beberapa titik. Ya, tapi untuk kemudian kita analisis lebih lanjut, ini tidak mungkin. Karena hasil dari image yang di-capture oleh drone ini adalah formatnya digital number. Formatnya digital number, DN. Ya, bukan langsung suhunya berapa. Gitu. Jadi tiap pixel itu nilai yang ada di situ bukan nilai pixelnya, bukan nilai suhunya, tapi digital number-nya berapa. Ya, digital number itu angka integer dari 0. Kalau di sini 16 bit berarti sampai 2 pangkat 16 ya, angka integer gitu ya. Nah, yang kita inginkan sebenarnya kan adalah suhunya berapa, dan itu yang tidak bisa dikeluarkan. Nah, begitu juga dengan yang H20T ini yang lebih advance, ini biasa dipasang di Matrix 300 RTK. Ini juga akan menghasilkan output yang sama ya. Formatnya adalah RJPEG. RJPEG ini adalah format data thermal yang memang dikeluarkan oleh DJI sendiri. Jadi format itu hanya bisa dibuka oleh softwarenya DJI. Maka DJI mengeluarkan sebenarnya, nanti saya tunjukkan, ini kira-kira hasilnya dari H20T seperti ini, hasil mappingnya ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya bukan drone untuk mapping, tapi kita cobakan waktu itu untuk mapping, tujuannya adalah untuk monitoring satwa, orang hutan di Kalimantan. Ini kami terbangkan di atas area mangrove. Ya, apa yang bisa Bapak Ibu lihat di sini? Yang dilihat adalah, coba perhatikan suhunya. Ini kami terbang sore hari. Ini kami terbang sore hari di pinggir pantai. Ya, kira-kira suhunya make sense nggak? Ya, 20 sampai 25 derajat Celcius. Agak kurang make sense ya kalau kita bayangkan. Ya, di pinggir pantai sore-sore suhunya segini. Ya, harusnya kan lebih tinggi daripada itu. Dan ini saya rasa ini kesalahan dari sensor untuk bisa menangkap informasi sesungguhnya dari objek, gitu ya. Kenapa? Kenapa? Ya, ini nanti kita coba jawab. Kita lihat dulu. Nah ini DJI mengeluarkan DJI Thermal SDK. Ini adalah software development kit ya yang dikeluarkan oleh DJI untuk bisa membaca data dari sensor thermal yang dikeluarkan oleh DJI. Ya, tadi formatnya adalah RJPEG. Yang bisa membaca RJPEG itu adalah ini DJI Thermal SDK ini. Orang bisa mengembangkan software
Ini kalau kita lihat di GitHub, ini banyak sekali orang yang sudah mengembangkan software ini, software untuk bisa mengubah dari digital number tadi menjadi berapa derajat Celcius begitu misalnya, atau berapa derajat Kelvin. Ini banyak orang yang sudah mengembangkan dan semuanya berdasarkan SDK yang tadi dikeluarkan oleh DJI. Gitu. Ya saya sudah coba menggunakan beberapa yang ada di sini dan memang berhasil konversi dari RGPEG menjadi TIFF. Karena dengan TIFF itulah kita bisa melakukan ortomosaik citra. Kalau RGPEG belum bisa karena itu masih digital number, ya bukan nilai continue harusnya karena thermal itu harusnya continue. Kita bisa mapping dengan yang continue tadi, ya setelah menjadi TIFF. Ya memang itu sudah bisa, tapi hasilnya seperti yang tadi kita lihat, seperti ini masih belum akurat nilai suhunya. Ya, ini beberapa faktor mungkin ya yang menjadi penyebab. Bisa jadi karena jarak antara sensor ke objeknya, atau bisa juga pada saat konversi dari RGPEG itu menjadi TIFF, ya, jadi dari sisi softwarenya itu juga mungkin ada kesalahan, sehingga yang kita hasilkan seperti ini. Gitu ya. Nah, memang kalau kami di dalam institusi riset ya, nilai sebenarnya dari sebuah objek itu menjadi penting, Pak Ibu. Ya, mungkin beda halnya dengan yang bekerja di bidang lain ya. Untuk inspeksi pipa misalnya, kebocoran pipa begitu, itu rasanya nilai suhunya tidak menjadi penting, tidak menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Yang penting ada fenomena yang berbeda gitu ya. Kalau kita thermalnya kelihatan warnanya beda sendiri gitu. Yang lainnya biru misalnya, ada satu titik yang merah, artinya di situ ada sesuatu yang terjadi. Suhunya berapa kita tidak peduli ya dalam beberapa bidang. Tapi kalau kami ini menjadi sesuatu hal yang penting karena kami ingin tahu, misalnya tadi di case kami ingin mendeteksi satwa liar gitu. Nah sebenarnya suhu si satwa itu berapa sih? Sehingga kita bisa bedakan mana yang satwa, mana yang bukan satwa. Walaupun misalnya suhunya mirip-mirip. Nah, kita lihat nanti bentuknya lagi, feature yang lain yang bisa kita lihat ya. Ini beberapa pendapat kami tentang sensor thermal untuk mapping. Jadi akurasi suhunya itu masih rendah gitu ya. Plus minus 10 derajat Celcius kira-kira. Ya, ini H20T. Memang tidak dirancang untuk keperluan mapping tadi yang saya sebutkan. Ini untuk keperluan surveillance ya, untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi begitu. Kita bisa lihat ada yang berbeda, itu yang kita curigai terjadi sesuatu. Kombinasi mapping dan manual flight ini tetap diperlukan gitu. Nah ini mohon maaf ini mungkin agak merusak pandangan mata ya karena warnanya sangat tidak enak dilihat mata. Ini adalah area persawahan yang kami coba capture dengan menggunakan sensor Altum PT yang kami punya dengan Trinity tentu saja. Ya ini kalau kita lihat suhunya lebih make sense. Ini suhunya lebih make sense. Dan tadi kalau di DJI H20T itu dia outputnya masih RGPEG yang harus kita konversi dulu menjadi TIFF. Kalau di sini di Altum PT itu semuanya sudah dalam bentuk TIFF. Jadi tidak perlu ada konversi lagi. Ya ini bisa langsung kita proses. Kalau untuk keperluan mapping yang tentu saja kita olah dengan ortho mosaik gitu ya menjadi ortho map. Seperti ini. Ini kira-kira hasilnya. Dan kita lihat suhunya lebih make sense ya. 14 derajat sampai 62. 14 ini mungkin ada beberapa titik yang error begitu. Beberapa titik yang biru ini adalah air ya. Ini area persawahan ada sebagian yang sudah dipanen ya. Ada sebagian yang masih diairi. Jadi ini petaninya kurang kompak waktu itu di situ ya. Ada yang panen, ada yang baru mengairi dan lain sebagainya. Nah, berikutnya coba kita bahas bagaimana kami menggunakan quantum system Trinity ini dan juga sensor Mikasen Altum PT terutama dalam penggunaannya di kehutanan dan di pertanian gitu. Baik, nah ini yang pertama yang tadi sudah disinggung juga oleh Bu Irma ya, untuk monitoring komodo, pemantauan komodo. Ini waktu itu kami coba submit ke pertemuannya Quantum System sedunia, waktu itu kami termasuk yang diundang, tapi ternyata tidak lolos begitu. Mungkin ada yang lain yang mungkin lebih menarik gitu ya. Nah ini kami coba usulkan ya. Alasan kenapa pentingnya monitoring komodo di sana ya tentu saja untuk konservasi. Kita tahu komodo ini salah satu satwa yang dilindungi tidak hanya oleh Indonesia tapi juga oleh dunia gitu ya. Lalu juga untuk kepentingan riset, kami coba buat riset di sana, ada mahasiswa S2 yang mengerjakannya. Lalu juga untuk public safety dan juga untuk wisata. Lokasinya ada di
Pulau Rinca di kawasan Taman Nasional Komodo. Ini kira-kira area terbang yang waktu itu kami rencanakan sekitar 86 hektar kalau tidak salah. Dan ini kami kami lahap gitu ya dalam tanda kutip dengan Trinity F90 Plus yang kami punya. Ini areanya. Areanya hilly, berbukit begitu. Eh, dan penerbangan yang kami lakukan pada saat itu alhamdulillah aman ya, tidak terkendala satu masalah apapun. Beberapa kali kami terbang di sana pagi, siang, sore begitu beberapa kali dan semuanya aman. Awalnya kami sempat khawatir dengan adanya angin, Bapak Ibu, karena kita tahu di pulau ya mungkin akan terpengaruh dengan angin dari laut, tapi ternyata aman. Waktu itu kami khawatir, jadi kami minta bantuan dari teman-teman Terra Drone. Ini saya lihat di peserta ada beberapa yang dari Terra Drone. Kami minta bantuan dari Terra Drone untuk support gitu ya, memastikan bahwa penerbangan yang kami lakukan aman. Karena lagi-lagi kami masih newbie begitu di penerbangan dengan menggunakan fixed wing, khawatir nanti terjadi apa-apa, sensornya mahal, drone-nya juga mahal ya. Kami khawatir, makanya kami ajak teman yang memang sudah berpengalaman. Ini beberapa dokumentasi ya. Ini kami coba terbangkan langsung di atas camp yang ada di Pulau Rinca. Ini waktu itu sempat heboh ya Bapak Ibu, Jurassic Park begitu di Pulau Rinca, Komodo. Nah ini kondisinya seperti ini. Ini take off-nya. Oke, nah ini eh, yang lain. Ini kami terbang beberapa kali di Pulau Komodo itu. Tujuannya untuk melihat ya parameter-parameter yang kami ingin cobakan. Apakah misalnya Komodo itu akan terlihat dari sensor thermal pada pagi hari misalnya, atau siang hari, atau sore hari. Jadi mana yang lebih efektif gitu ya? Apakah pagi, siang, atau sore? Itu yang kami coba lihat, kami cobakan. Makanya kami terbang beberapa kali di sana. Lalu ya indah ya pemandangannya Bapak Ibu ya. Yang tadi terakhir kami landing, kalau di videonya Quantindo biasanya drone-nya ditangkap. Nah ini kami belum berani menangkap drone Trinity. Gitu ya. Mungkin nanti harus ada training selanjutnya khusus untuk menangkap drone Trinity dengan aman tentu saja. Ya, ini beberapa proses yang ada di lapangan. Kami mulai dari merangkai drone-nya, kemudian, nah ini yang kecil ini, yang Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah e-base. E-base ini perangkat PPK-nya, PPK dari Quantum System. Ini kalau tidak salah buatannya U-Blox ya. Nah ini yang tadi saya bilang, ini bisa kita gunakan sebenarnya tidak hanya untuk Trinity, untuk PPK saja, tapi juga untuk post processing. Kita bisa olah ini dibandingkan dengan diturunkan dari course misalnya.
atau dari GPS geodetiknya Trimble, ini bisa kita gunakan. Ya, ini baru kami cobakan kemarin. Lalu di sini, nah ini yang menarik yang mungkin tidak ada di drone dengan sensor RGB biasa. Ada satu step yang harus dilakukan, yaitu kalibrasi dengan calibration panel. Nah, ini sudah disediakan oleh MikaSense. Ini yang ada di bawah sini, ini proses mengkalibrasi sensor, kemudian di capture ke calibration panelnya. Calibration panel sudah memiliki nilai reflectance dengan standar tertentu, dan itu yang kita gunakan sebagai acuan ya untuk mengkoreksi data multispektral. Ini bukan untuk koreksi thermal ya, koreksi thermal. Nah, ini menarik juga untuk kita tunggu apakah memang pengembang sensor-sensor thermal itu nantinya akan mengeluarkan semacam instrumen yang sama seperti ini, calibration panel seperti ini, khusus untuk thermal. Karena kita tidak tahu begitu ya di lapangan dari sensor thermal itu, yang di capture itu nilainya benar nggak sih? Ya, ini yang kita nggak tahu karena standarnya tidak ada. Harusnya mungkin kalau dengan prinsip yang sama dengan multispektral seperti ini menjadi standar. Jadi semua hasil dari penerbangan, semua hasil dari capture multispektral itu akan ditarik pada standar tertentu. Nah, ini thermal belum ada. Ini mungkin menjadi bahan pertimbangan mungkin di kuantum ya, mungkin bisa mengembangkan itu ya, standar apa gitu ya. Mungkin ada panel seperti ini yang dikeluarkan. Kalau ada, kami tertarik menggunakan ya. Nah, ini hasilnya. Nah, mungkin agak sedikit mengecewakan Bapak Ibu yang ada di sini karena sebenarnya kami belum berhasil menangkap komodo dengan sensor thermal di sini. Kenapa? Karena memang momennya yang memang tidak pas waktu itu, sayang sekali. Pada saat kami datang ke sini, jadi ini kesalahannya bukan pada sensornya, tapi karena momennya. Momen pada saat kami datang ke sana itu berbarengan dengan tim dari Komodo Survival Program melakukan sensus komodo-komodo yang ada di sana. Jadi komodo sengaja dipancing, diberikan makanan begitu, sehingga komodo-komodo pada berkumpul pada satu titik yang sama. Dan itu menyulitkan sensor untuk bisa mendeteksi ya. Jadi kondisinya tidak alamiah. Ya, memang momennya yang kurang pas. Harusnya kami datang pada waktu yang berbeda. Ya, mungkin nanti next kita akan lihat cerita berikutnya tentang monitoring komodo ini. Ya. Nah, hanya saja untuk pengamatan satwa, monitoring satwa, ini kami sudah melakukan yang lain ya, untuk satwa yang lain. Ini kami mengamati monyet ekor panjang, papernya sudah publish di sini, Bapak Ibu bisa baca. Hanya saja ini bukan menggunakan sensor Trinity ya, bukan sensor MikaSense ya. Ini menggunakan DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Nah, di sini di paper ini juga kami menjelaskan beberapa drawbacks dari sensor itu ya. Ini harus terbang manual, bukan dengan mapping. Ya, kesulitannya kalau kita manual ya kita harus tahu di mana satuannya, ini agak susah. Ya, kalau dengan mapping kan kita terbangkan otomatis, nanti kita olah datanya, lalu kemudian kita bisa tahu, kita bisa counting misalnya, counting populasinya ada berapa sih di sana. Gitu. Kira-kira yang kami gambarkan seperti itu. Yang kemarin sekarang juga kami masih mengembangkan prinsip yang sama untuk memonitor orang utan ya dengan H20T. Ya, mungkin menarik juga kalau kita cobakan nanti dengan Trinity dan MikaSense Altum PT di sini. Ya. Lalu, nah ini terkait dengan disertasi saya. Ini bagaimana kita bisa memonitoring penyakit tanaman padi untuk keperluan asuransi pertanian. Ya, karena salah satu yang dipertimbangkan adalah adanya penyakit atau hama yang terjadi di padi sawah. Kalau konvensional yang selama ini dilakukan adalah surveyor itu ya datang langsung ke lapangan, lalu diperkirakan kira-kira berapa luasan area yang terdampak. Ya, tentu saja ini tidak precise. Ya, tidak precise. Kadangkala yang saya amati petugas hanya turun dari sepeda motornya, kemudian melihat di pinggir sawah gitu, oh kira-kira segini luasnya. Ya, padahal yang terdampak mungkin tidak seluas itu. Jadi tidak presisi. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi penginderaan jauh untuk bisa membuat itu lebih presisi? Salah satunya dengan drone. Dan yang kami cobakan di sini adalah kami coba memantau itu dengan menggunakan kombinasi sensor thermal dan juga multispektral. Ini yang sedang saya coba garap ya untuk menjadi bahan disertasi saya. Ya. Hasilnya belum ada tentu saja, ini masih kami kerjakan.
Nanti mungkin di lain kesempatan bisa kami share hasilnya. Ini cerita di balik itu, kami di lapangan seperti ini kondisinya, ada ground station, lesehan seperti ini. Lalu ini Cubase modemnya, Cubase modem kami tempatkan di atas pohon sengaja supaya sinyalnya dapat terus ya, terjamin. Lalu ini kondisi di lapangan, ya ada corong-corong ini kami gunakan untuk marking tanaman yang diamati. Kami juga pasang GCP tentu saja untuk memaksimalkan posisi dari hasil ortomosaiknya. Dan ini adalah ground stationnya. Ini tampilan dari Cubase, ya Cubase software untuk mission planning dan juga pemantauan misi dari drone-nya. Ya, kami terbang tidak lama, ya sekitar 50 menit, ya masih di bawah batas yang seharusnya. Lalu ketinggian juga kami masih di bawah, masih sangat rendah ya Bapak Ibu ya, masih di 100 meteran, gitu, tidak berani lebih dari 120 sesuai dengan ketentuan. Ya walaupun sebenarnya diizinkan saja kalau memang ada izinnya, tapi kami memang comply dengan peraturan itu. Dan juga tujuannya untuk riset, kembali lagi, karena kami fokusnya adalah riset, sedapat mungkin objek itu dekat dengan sensornya. Jadi bukan seluas-luasnya, tapi sedapat mungkin dekat sehingga resolusi spasialnya bisa lebih tinggi. Ya. Ya, ini beberapa hal yang ingin kami lakukan selanjutnya di kedepannya. Yang pertama adalah kami rencana akan ada riset deteksi hama penyakit kelapa sawit. Tadi yang sempat saya singgung juga, salah satunya adalah ulat, ya, ulat di kelapa sawit. Ini dengan PTPN 2 di Medan, kalau tidak salah ya, di Medan. Kami sempat ada beberapa wacana di sana. Ya, jadi kami coba terapkan nanti dengan Trinity dan juga dan juga Altum PT, ya kami cobakan. Awalnya kemarin kami hanya menggunakan drone Phantom 4 multispektral, ya, yang sangat terbatas. Jadi kami coba gunakan Trinity nantinya untuk area yang lebih luas. Lalu juga untuk tebu juga kami cobakan nantinya pendugaan produktivitas. Ini belum ada hasilnya karena memang masih kami jajaki, kami coba terus coba sama dengan yang kelapa sawit. Ini juga kemarin kami sempat terbangkan dengan Phantom 4 multispektral. Nanti selanjutnya kami coba dengan Trinity juga. Riset pendugaan above ground biomass ini dengan National University Singapore. Ini juga rencananya kami gunakan Trinity juga nantinya, akan terbang di atas akasia, ya. Wilayahnya ada di Sumatera Selatan. Ini kemarin sama dengan ini juga ya, dengan Phantom 4 multispektral sebelumnya sudah kami terbangkan. Untuk memperluas area kami coba dengan Trinity. Selanjutnya pemetaan banjir sawah, ini terkait dengan disertasi saya juga sebenarnya, dampak dari bencana alam, ya, termasuk juga hal yang di cover dalam asuransi pertanian. Ini kami coba terbangkan drone nantinya untuk memetakan banjir sawah. Tidak hanya dengan RGB saja. Oke, dengan RGB mungkin kelihatan wilayah yang terdampak banjir, tapi bagaimana kalau kita bisa mendeteksi lebih akurat lagi, gitu ya, misalnya dengan multispektral atau dengan thermal. Lalu berikutnya adalah eksplorasi band pankromatik. Ini yang belum dilakukan tadi, ya. Pankromatik belum kami manfaatkan secara optimal di sini, gitu Bapak Ibu. Mungkin dengan memanfaatkan pankromatik ini kita bisa meningkatkan akurasi tadi. Bukan akurasi, tapi resolusi, ya, resolusi spasial dari band multispektralnya, termasuk juga thermal. Nah, ini yang sedang saya coba ulik-ulik, ya, apakah pankromatik band yang ada di Altum PT ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan resolusi dari sensor thermalnya. Kalau saya baca-baca belum ada yang melakukan itu, ya, apakah mungkin dan apakah perlu? Nah, ini pertanyaan dasarnya, apakah perlu dilakukan? Nah, ini yang masih saya kaji, ya. Lalu terakhir, nah ini kerjasama lain, ya. Jadi mungkin dari penyampaian ini Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mungkin ada riset, ada ide riset tertentu yang bisa kita garap bersama-sama. Monggo kita bisa gunakan apa yang kami punya di sini, fasilitasnya sudah ada, tinggal topiknya barangkali dari Bapak Ibu ada problem permasalahan di lapangan yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan teknologi drone dan juga sensor yang kami punya. Monggo nanti silakan kontak kami. Mungkin itu saja cerita yang tadinya awalnya pendek ternyata jadi panjang, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan atau bahan diskusi kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Alex. Baik, terima kasih Pak Arif atas pemaparannya dan telah membagikan pengalaman ini dalam pemetaan menggunakan sensor multispektral khususnya di
sensor Altum PT di LGM Solution, LGM. Nah, untuk menggali lebih banyak ilmu nih dari kedua narasumber kita, dari Mbak Irma dan dari Pak Arief, saya akan buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan coba saya bagi dalam 2 sesi. Sesi pertama, saya akan kasih kesempatan ke 3 orang pertama. Untuk pertanyaannya bisa langsung diajukan melalui chat box atau kolom komentar dalam kolom chat di Zoom ini. Oh, mungkin sudah ada pertanyaan masuk. Yang pertama, coba akan saya rangkum ya Pak dan Mbak Irma. Izin bertanya, berdasarkan pengalaman Pak Arief, wah berarti khusus banget nih langsung ke Pak Arief. Untuk akuisisi menggunakan sensor MicaSense Altum PT, pada ketinggian berapa data yang dihasilkan oleh pilot maksimal? Berarti dari maksudnya di sini adalah ketinggian berapa untuk menerbangkan Trinity nih untuk sensor Altum untuk mendapatkan data yang bagus. Yang kedua, Mas Arief, bagaimana pemetaan UAV untuk pengukuran dan pemetaan kedalaman gambut? Apakah bisa menggunakan lidar atau kamera lainnya? Terima kasih. Yang ketiga, Altum PT apakah bisa untuk mendeteksi kematangan buah sawit? Nanti mungkin bisa dijawab sama Pak Arief atau mungkin nanti ada tambahan dari Mbak Irma. Mungkin 3 dulu dijawab. Silakan Pak, kalau sudah siap. Ya, baik. Terima kasih, Mas Alex ya. Pertanyaan pertama tadi dari Bu Afrida Lydia ya. Ya, pada ketinggian berapa data yang dihasilkan oleh payload ini maksimal? Ya, kami memang belum eh, mencoba parameter ketinggian ya, Bapak Ibu ya. Yang kami lakukan hanya ya sudah general saja, terbang pada standarnya saja 100 meter yang kami cobakan. Tidak ada pertimbangan tertentu berapa ketinggian yang optimal gitu ya. Ya sudah terbang 100 meter. Mungkin menarik memang kita kaji berapa sih ketinggian optimalnya. Ya. Mungkin di next research. Ya. Kalau sekarang kami belum bisa menyebutkan angka optimalnya berapa. Dan juga kalau menurut saya ini akan terkait dengan tujuan dari apa ya kegiatannya. Ya, misalnya kita pengamatan untuk tujuan hama penyakit tanaman kelapa sawit, gitu ya. Nah, ini akan berbeda dengan pada saat kita mau mengamati banjir misalnya, ya. Banjir dengan ketinggian yang cukup tinggi misalnya, itu tetap bisa diamati. Berbeda halnya dengan tadi hama penyakit yang ada di kelapa sawit misalnya, itu hanya bisa diamati pada batas ketinggian tertentu. Nah, ini berapanya, nah ini yang kami belum tahu, ya. Ini belum kami cobakan, gitu. Semoga menjawab ya. Lalu berikutnya dari eh, Mas Agung. Nah, ini teman saya ini, Mas Agung bertanya tentang pemetaan kedalaman gambut, apakah bisa menggunakan lidar atau kamera lainnya. Nah, ini terus terang kami belum pengalaman nih, Pak Agung, dengan menggunakan lidar terutama dengan Trinity ya. Kalau jawaban sementara saya itu memungkinkan ya. Tadi juga dari Quantindo sempat menyebutkan begitu dengan adanya eh, sensor lidar Cube ya kalau tidak salah ya, Bu Irma ya, Mas Alex ya, itu bisa digunakan untuk pemetaan lidar. Tapi kami sendiri belum pengalaman untuk itu kedalaman gambut ini ya. Kalau kamera lainnya mungkin nggak ya, dengan RGB misalnya ini agak sulit rasanya, agak sulit ya, dengan RGB saja. Multispektral mungkin, tapi kalau menurut saya lebih mungkin adalah lidar. Terutama kalau lidar itu kan ada apa namanya yang soil penetration lidar itu yang bisa menerobos ke dalam tanah pada kedalaman tertentu, yaitu mungkin bisa untuk pemetaan kedalaman gambut gitu ya. Lalu apakah bisa untuk mendeteksi kematangan buah sawit? Nah, ini pertanyaan yang sama yang diajukan waktu itu dengan dari teman-teman dari PTPN ya. Karena permasalahannya adalah di sawit itu kita kita ingin tahu nih, kita ingin survei cepat begitu. Kira-kira panen kita berapa banyak sih? Ya. Kalau kita bisa deteksi secara remote, sekian hektar luasan area perkebunan kita dengan drone misalnya, lalu kita bisa tahu nih kira-kira berapa sih, berapa banyak sih yang buahnya matang begitu, sehingga kita bisa prediksi berapa banyak kebutuhan karyawan misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini saya rasa menarik ya. Apakah Auto BT bisa melakukan itu? Nah, ini kembali lagi basisnya adalah riset. Ya, kita bisa lakukan riset untuk itu. Sepengetahuan saya belum.
belum ada yang operasional di lapangan. Kalau riset mungkin ada, jadi belum diterapkan di operasional menurut saya. Ya, itu mungkin 3 pertanyaan pertama. Semoga Oke, menjawab. Pak Arif. Tapi mungkin untuk yang pertama tadi, biasanya dari timnya Pak Arif terbang untuk Quantum Beat ini berapa Pak Iya, ketinggiannya? kalau kami sih selalu di bawah standar, Mas Alex ya. Standarnya 120, kami comply dengan itu 120. Walaupun setiap kali terbang dengan Trinity, kami izin dulu gitu ya. Izin buat notam gitu, ke Dishub, ke Airnav juga, dapat izin baru terbang. Ya, tapi kembali lagi, kami nggak berani terbang tinggi-tinggi. Dan satu lagi tujuannya adalah tadi, sedapat mungkin kami dapat resolusi spasial yang cukup bagus. Itu sih. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini sebelum kita beralih ke sesi kedua, tadi kan perlu dikonfirmasi yang kata Pak Arif yang 90 menit tuh Pak penerbangan. Jadi yang maksudnya Pak Arif tadi 90 menit ada tanda bintangnya itu adalah untuk Indonesia di lock di 60 menit maksimal penerbangan. Tapi bukan berarti kita di Trinity 60 menit nih nggak bisa terbang lebih 60 menit. Tapi untuk mengupload misinya maksimal 60 menit. Kayak gitu Pak. Dan para peserta yang ada di sini. Kita lanjut ke sesi kedua ya Pak dan Mbak Irma. Sini ada pertanyaan. Izin tanya Pak. Oh, mungkin Mbak juga mungkin ya maksudnya ya. Nanti kasihan Pak Arif semua yang dibombardir kan. Kalau akuisisi data dengan Mikasense pada area yang luas untuk flight 1 dengan flight lainnya ada pengaruh atau tidak nilai NIR-nya? Kalau pengaruh apa yang harus dilakukan? Terus yang kedua dari izin bertanya Pak, untuk misi terbangnya follow tiren atau relatif terhadap home atau titik take off-nya ya Pak? Kedua, mungkin nanti ada lagi yang mau bertanya silakan dijawab dulu Pak yang ada. Silakan. Ini nggak ada yang mau tanya ke Bu Irma apa? Yang punya drone-nya loh itu. Masa nggak ditanyain? Tanyaan saya semua. Oke, yang pertama tadi dari Pak Ahmad ya. Pak Ahmad bertanya tentang kalau multi flight antara flight satu dengan flight lainnya itu apakah ada pengaruhnya ya, terutama untuk nilai NIR-nya ya. Kalau pengalaman kami hampir tidak ada bedanya ya. Karena sensor ini sudah dilengkapi dengan apa? Sunshine sensor. Sama dengan yang dimiliki di Parrot Sequoia. Ya, itu ada juga sunshine sensor yang tadi kami tampilkan gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk memastikan bahwa akuisisi antara waktu yang berbeda dengan kondisi iluminasi yang berbeda itu sama hasil capture-nya. Gitu. Jadi kalau pengalaman kami hampir tidak ada bedanya, Pak. Jadi sama. Ya, kecuali kalau Bapak terbangnya di tempat yang berbeda dengan objek yang berbeda, itu akan berbeda. Ya, tapi kalau sama sih harusnya sama. Ya, tidak ada bedanya. Lalu misi terbang follow terrain atau relatif terhadap home. Kami biasanya relatif terhadap home. Jadi tinggi terbang itu apa ya, above takeoff point ya, bukan follow terrain ya. Kenapa kami tidak lakukan itu? Karena kami memang tidak ada keperluan untuk menyamakan resolusi di setiap pixel ya. Kami buat general, dan lagi pula area yang kami ujikan untuk terbang mostly adalah datar ya. Kecuali tadi yang di Komodo itu yang agak hilly. Kalau yang lain di sawah itu kan relatif datar. Ini kami biasanya above takeoff point. Yang di Komodo juga kami tidak follow terrain ya, karena bukit di sana ya, bukan gunung. Jadi kalau ngikutin follow terrain agak repot ya. Tidak berbeda jauh tingginya. Jadi biasanya kami hanya relatif terhadap home. Begitu, Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau di ini untuk follow terrain ya. Begitu ya, Mas Alex ya. Betul Pak. Oke Pak, mungkin ada tambahan dari Mbak Irma dari beberapa pertanyaan sebelumnya. Silakan Mbak kalau ada tambahan. Iya, untuk pertanyaan pertama yang tadi dari Ibu Afrida Lydia sudah dijawab oleh Pak Arif juga. Mungkin sedikit menambahkan ya Pak. Jadi kalau memang
sensor dari Altum PT atau Mikasin ini sendiri sebenarnya sudah saya sampaikan juga tadi di presentasi pertama. Ini kerjanya tuh hampir persis dengan sensor LIDAR. Jadi sesuai speknya dibatasi pada ketinggian 120 meter agar dapat GSD-nya itu 4,1 cm per pixel. Seperti itu. Tadi sama Pak Arif juga sudah dijelaskan. Lalu untuk pertanyaan kedua yang sudah dijawab oleh Pak Arif juga mungkin menambahkan saja. Jadi untuk gambut, klien kami itu menggunakan LIDAR untuk carbon mapping, tapi hanya terbatas pada mengetahui elevasinya saja dari Pak Dinas LH Sumbar. Bukan untuk mengetahui kedalaman dari gambutnya begitu, Pak. Untuk gambut, mungkin di next webinar akan kami sampaikan terkait use case penggunaan LIDAR-nya secara khusus. Tuh. Lalu izin menambahkan untuk yang terrain following tadi, pertanyaan tentang terrain following. Jadi untuk terrain following ini terdapat pilihan dalam penerbangannya, apakah operatornya mau terbang flat atau terrain following, tapi disarankan lebih menggunakan terrain following untuk menyamakan GSD di tiap pixel dan sangat membantu juga untuk penerbangan di area perbukitan, gitu Pak. Saran dari kami. Terima kasih, Mas Alek. Menambahkan saja. Oke, terima kasih Mbak Irma dan Pak Arif yang sudah menjawab dan kepada para peserta yang sudah cukup antusias. Sayang sekali waktu kita sudah berakhir ya. Sesi tanya jawab saya akhiri, tapi tidak perlu khawatir. Apabila Bapak atau Ibu masih ada pertanyaan lain, bisa langsung saja diajukan pertanyaannya melalui nomor WhatsApp PT Quantindo yang di-share oleh tim kami di kolom komentar. Lalu dapat saya simpulkan dari hasil webcast ini adalah perjalanan Quantum System Trinity yang sudah 5 tahun terbang di langit Indonesia itu sangat memperhatikan kebutuhan dari customer. Sehingga terdapat perkembangan yang sangat pesat dari versi 1 hingga saat ini, di mana Trinity membuktikan bahwa teknologinya sangat cocok untuk pemetaan udara di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan use case khususnya di sektor agrikultur dan ditambah dengan beberapa pengalaman dari tim Pak Arif yang melakukan penelitian dengan sensor Altum PT di Indonesia. Adapun manfaat penggunaan Altum PT dalam sektor agrikultur adalah pemanfaatan multispektral, analisis kondisi hara tanaman, pengambilan keputusan berbasis data, deteksi dini hama penyakit tanaman. Perlu diingat juga bahwa kondisi alam Indonesia sangat beragam dan mayoritas berada pada kondisi pemetaan yang ekstrim. Hal inilah yang membuat Trinity harus terus mengalami perkembangan hingga saat ini rilis Trinity Pro yang bisa menjawab tantangan pemetaan di Indonesia. Dan sebelum kami akhiri untuk webcast seri 2 kali ini, saya akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu dan saya mohon untuk para peserta, Bapak dan Ibu, bisa mengaktifkan kameranya sebentar karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, kita beri waktu. Untuk Mas Ilham, siap-siap Mas. Oke, untuk para peserta, Bapak atau Ibu, bisa dinyalakan sebentar kameranya. Oke, kita Kita mulai mulai dari dari slide 1. 1, 2, 3. Bentar. Baik, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Mas Alex. Ya, baik, terima kasih Mas Ilham. Sudah usai kegiatan kita. Untuk Bapak atau Ibu sekalian, jika tertarik dan ingin lebih tahu lebih dalam mengenal produk dari Quantum System ini, dapat menghubungi Sales Engineer Quantindo, yaitu saya sendiri dan Mbak Irma, atau dapat langsung menghubungi kontak support Quantindo yang sudah di-share sebelumnya di kolom komentar. Selain itu, bagi yang belum mempunyai unit Trinity dan ingin memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh Trinity, dapat menggunakan jasa kami melalui PT Wijaya Global Services atau WGS 84. Di WGS 84 ini melayani jasa aerial mapping, professional rent Trinity untuk fotogrametri, dan wildfire dan hotspot monitoring. Untuk informasi lebih lanjut,
dapat konsultasi dan tanya-tanya terlebih dahulu melalui nomor support WGS84 yang di-share di kolom komentar. Untuk web QS selanjutnya akan berjudul atau mengambil tema tentang penggunaan Trinity di sektor pertambangan. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya, bisa melihat info terbaru melalui Instagram kami dan dari kontak support nanti akan di-share juga. Terima kasih untuk pemaparan oleh narasumber hari ini, yaitu Mbak Irma dan Pak Arief. Semoga apa yang dibagikan oleh narasumber kita ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah sangat antusias bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Salam sehat untuk kita semua dan sampai bertemu lagi. Saya Eko Alexander, selaku moderator pada hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Gaining aerial data has become ever more valuable for decision makers in all industries. Drone applications are constantly evolving, and so are user expectations. The Trinity Pro was developed to meet the growing needs of commercial businesses as they expand their reliance on remote and large-scale data. It is a reliable and flexible platform designed to keep up with the cutting edge of our customers' industries by integrating high levels of automation, seamless multi-sensor capabilities, and survey-grade results, all while pushing the latest safety features and not compromising in ease of use and operational costs. The new Trinity Pro features the latest quantum autopilot with onboard Linux Mission Computer as the centerpiece of innovation. It provides increased computing power and internal storage, enhanced connectivity, and it opens the door to future AI capabilities. This forward-thinking platform will change the way you interact with data by reducing steps and time in the field, as well as simplifying processing efforts in the office. The Trinity Pro takes away the need to plan around weather and environmental conditions. With an IP54 rating for dust and rain, a wind tolerance of up to 14 meters per second, a maximum takeoff altitude of 4,800 meters, and an increased transition height of 60 meters, you can fly almost anytime, anywhere. The performance parameters and safety features of the Trinity Pro open new business opportunities. It comes with the broadest selection of sensors in the industry to suit a diverse range of application needs. The ability to take off and land in different locations, combined with the flight time of 90 minutes, finally enables true long corridor mapping needed for pipeline inspections, power line monitoring, or road and rail inspections. The Trinity Pro is built on a reliable and proven platform with more than 140,000 flights. Our tried and tested system can provide operators with confidence that they can complete their projects quickly, safely, and efficiently. Combining the Trinity Pro with our Cubase 3D mission control software forms a completely integrated system. Potential risks are detected during mission planning, before takeoff, and the autopilot provides the latest safety features. These include automatic self-diagnostics, terrain awareness, wind simulation, and AI-powered features such as safe return to home. Accelerate your decision-making process with this future-proof platform for growth. Trinity Pro, designed to evolve. Gaining aerial data has